Halo, perkenalkan nama saya Aulia Liwadisti dengan NIM 280255085. Di sini saya akan menjelaskan tentang IT governance issue yang terdiri dari risk management, COSA IRM, dan OCEG guidance yang berasal dari session 8. Nah, yang pertama, apa itu risk management? Risk management adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko yang bisa mempengaruhi pencapaian tujuan sebuah organisasi. Manajemen risiko ini juga mencakup beberapa langkah, yaitu ada 4. Yang pertama, identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi semua potensi risiko yang bisa mempengaruhi organisasi, baik dari faktor internal maupun eksternal. Selanjutnya ada analisis risiko, yaitu untuk menilai dampak dan kemungkinan terjadinya di setiap risiko, dan bisa membantu perusahaan atau organisasi dalam memahami prioritas risiko yang harus ditangani. Yang ketiga itu ada respon terhadap resiko, yaitu untuk mengembangkan strategi untuk menangani resiko termasuk menghindari, mengurangi, membagi, atau menerima resiko. Dan yang keempat itu ada resiko atau monitoring dan evaluasi, yaitu harus selalu dilakukan secara berkala untuk memastikan keefektivitasnya dan melibatkan pengawasan berkelanjutan dan penyesuaian strategi sesuai dengan perubahan kondisi bisnis tersebut. Selanjutnya ada COSA IRM Framework, yaitu kerangka kerja yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola risiko secara efektif. Nah, kerangka ini juga diperkenalkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Three Treatway Commissions dan mencakup beberapa komponen penting, yaitu diantaranya ada 8. Yang pertama itu ada internal environment, yaitu lingkungan internal organisasi yang mencakup budaya perusahaan, filosofi manajemen risiko, dan nilai-nilai etika. Yang kedua itu ada objective setting, yaitu sebelum mengidentifikasi risiko, organisasi itu harus menetapkan tujuan yang jelas dan relevan agar sejalan dan dengan misi perusahaan dan risk appetite. Yang ketiga itu ada event identifications, yaitu mengidentifikasi peristiwa yang bisa mempengaruhi pencapaian tujuan sebuah organisasi. Ini bisa termasuk peluang maupun ancaman. Yang keempat ada risk assessment, yaitu menilai risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya terhadap tujuan organisasi. Yang kelima itu ada risk response, yaitu menentukan bagaimana sisi organisasi tersebut merespons setiap risiko yang teridentifikasi. Yang ketujuh itu ada Yang keenam itu ada control activities, yaitu mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa si respon tersebut terhadap resiko itu bisa dilaksanakan dengan efektif. Yang ketujuh itu information and communications, yaitu bahwa proses komunikasi dan informasi itu terkait resiko di seluruh organisasi agar semua pemangku kepentingan memahami posisi dan tanggung jawab mereka. Dan yang terakhir itu ada monitoring, yaitu untuk memastikan bahwa seluruh proses manajemen risiko itu bisa berfungsi dengan baik dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Selanjutnya ada OCEG guidance, yaitu atau Open Compliance and Ethics Group. Guidance berfokus pada integrasi tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan atau GRC. Nah, fokus utamanya itu ada 3. Yang pertama, untuk mengintegrasi keamanan informasi ke dalam proses bisnis utama. Yang kedua, untuk pengelolaan ancaman cyber secara proaktif untuk melindungi aset kritis organisasi. Yang ketiga itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui pendekatan holistik terhadap GRC. Nah, untuk implementasinya itu ada penilaian awal dari kondisi keamanan informasi. Yang kedua itu untuk merancang strategi keamanan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Ada 3 model. Yang pertama, principle performance, yaitu untuk menekankan bahwa manajemen resiko itu harus berorientasi pada pencapaian kinerja yang baik dalam konteks kepatuhan terhadap regulasi dan etikanya. Yang kedua ada integrasi GRC, itu mendorong organisasi untuk mengintegrasikan semua aspek tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan ke dalam satu kerangka kerja yang kohesif. Yang terakhir itu ada peningkatan kesadaran risiko, yaitu untuk meningkatkan kesadaran di seluruh tingkat organisasi tentang pentingnya manajemen risiko sebagai bagian dari strategi bisnis keseluruhan. Nah, kesimpulannya yaitu dari ketiga aspek
ini yaitu ada Risk Management, COSO IRM Framework, dan OSEC Guidance itu merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa organisasi itu bisa mengelola resiko secara efektif sambil mencapai tujuan strategis mereka. Dan dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, perusahaan itu bisa meningkatkan ketahanan mereka terhadap ancaman eksternal dan internal serta meningkatkan kinerja keseluruhan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.